Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya final trailer dari My Hero Academia Season 5 sudah rilis dan kita sedikit diperlihatkan kejadian-kejadian menarik yang akan ada di babak pertama di Season 5 ini. Ya kira-kira arc ini akan mengambil 12-13 episode lah, dan kemudian akan dilanjutkan ke babak kedua yang lebih rumit lagi pastinya. Nah di trailer ini cukup banyak menunjukkan scene per scene yang terjadi di animenya nanti, seperti Deku di dunia One for All lah, beberapa kelas B yang kekuatannya diperlihatkan, dan di akhir Deku yang membangkitkan Black Whip. Jadi jika kalian yang tak suka dengan spoiler yang keterlaluan, silahkan tinggalkan video ini karena sebentar lagi yang akan kita bahas akan penuh dengan spoiler yang kampret sekali. Namun jika kalian yang tetap mau nonton, maka selamat datang di breakdown final trailer My Hero Academia Season 5. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar makin semangat buat kontennya, dan mari kita mulai. Trailer langsung dibuka dengan Deku yang terlihat sedang lari pagi di sekitaran asrama Yue. Di sini kalian bisa melihat desain pakaian olahraga Deku yang sedikit ada perubahan. Dikarenakan saat arc ini berlangsung, Jepang sedang mengalami musim dingin, sehingga akan berdampak juga di beberapa kostum hero beberapa murid. Ya nanti akan kita bahas sebentar lagi. Dari scene ini kemungkinan terjadi setelah Deku baru bangun dari mimpinya, yang sebelumnya di mimpinya tersebut dia dipanggil di dunia One for All untuk bertemu para pendahulunya. By the way, scene ini langsung nyambung ke post credit scene di episode terakhir season keempat. Scene berpindah ke lokasi lain di mana lokasi ini adalah tempat yang nanti akan menjadi lokasi pertandingan kelas A versus kelas B. Yang tidak lain tempat ini disebut dengan Ground Gamma, yaitu fasilitas praktik dan simulasi siswa jurusan pahlawan yang berupa pemukiman bangunan industri. Nah uniknya, setelah itu kita diperlihatkan scene yang menunjukkan All Might bersama Midnight yang sedang berbincang. Banyak fans yang beranggapan bahwa scene ini cukup menyedihkan juga, di mana selama ini All Might diperlihatkan cukup dekat dengan Midnight, bahkan dianggap memiliki hubungan spesial. Tapi di manga saat ini, Midnight telah gugur di medan perang. Buset, sedih juga sebenarnya. Lalu diperlihatkan lagi scene yang di dua trailer sebelumnya juga sudah dimunculkan, akan tetapi dengan lebih lengkap. Scene ini menunjukkan ke kita tentang seluruh siswa di kelas A dan kelas B yang sudah memakai kostum pahlawannya. Oh ya, jika kalian yang bertanya mengapa beberapa kostumnya terlihat berbeda dengan kostum mereka di 4 season sebelumnya, ini dikarenakan mereka melakukan simulasi dalam keadaan cuaca yang sedang winter atau musim dingin. Otomatis kedinginan dong, sehingga ada sedikit modifikasi di bagian pakaian mereka, terutama pada kostum hero yang cukup terbuka, seperti kostum hero-nya Bakugo dan Momo misalkan. Kemudian scene menunjukkan suara dari Monoma yang sepertinya sedang memamerkan keunggulan kelas B. Tentu saja kelakuan Monoma ini cukup beralasan, dikarenakan selama ini yang terus mengalami konflik dengan villain adalah kelas A, sehingga kelas A disadari cukup kurang dalam mengembangkan potensi quirk. Sedangkan kelas B yang notabene sangat jarang terlibat konflik eksternal, pada akhirnya mereka memiliki waktu yang sangat baik untuk mengembangkan kemampuan quirk yang mereka miliki. Sehingga kekuatan di kelas B jangan dianggap remeh. Tapi mungkin ada alasan lain dari dimunculkannya Monoma dalam scene ini, karena Monoma nantinya cukup epic dan mengejutkan juga di arc ini nantinya, dimana dia akan mengcopy quirk One for All. Scene berpindah ke tokoh utama kita yang siap dengan pulpen dan bukunya. Ya seperti biasa, Deku ini selain punya One for All juga gemar sekali merangkum kemampuan quirk yang pernah ditemuinya. Lalu para wali kelas yaitu Aizawa dan Flat King menyodorkan kotak polling yang nantinya setiap peserta yang mengambil satu pilihannya akan ditempatkan di beberapa kelompok. Nah ada satu hal yang unik, di mana menunjukkan scene beruntun dari 3 orang murid, yaitu diawali dengan Kurohiro, dilanjutkan dengan Tokoyami, dan diakhiri dengan Kinoko. Yang dimana kedepannya mereka ini ditunjukkan ada sedikit drama percintaan segitiga, anjir. Karena ceritanya begini, Tokoyami dinaksir oleh Kinoko, kemudian Kinoko dinaksir oleh Kurohiro. Kan taik juga. Tapi selain itu, sebenarnya Kurohiro adalah lawan yang paling sulit untuk Tokoyami kalahkan, dan Kinoko nantinya akan nyaris membunuh Tokoyami. Ini betulan, dah bohong, Kinoko ini bukan cewek kaleng-kaleng. Kemudian scene bergeser ke Setsuna Tokage yang nampaknya memakai kostum hero berwarna ungu atau biru kayak ini. Ya terserahlah kalian. Akan tetapi sebelumnya terjadi perdebatan antara para fans terhadap kostum Setsuna ini. Dikarenakan pada dasarnya kostum dari Setsuna adalah kostum yang berasal dari tubuhnya sendiri. Sehingga awalnya fans mengira kostum Setsuna adalah warna hijau. Hal ini karena menyangkut quirknya yang juga dapat beregenerasi layaknya reptil. Kita lalu diperlihatkan Hitoshi Shinso yang juga akan ikut serta dalam pertandingan, karena nantinya dia dicanangkan akan hijrah ke salah satu kelas di jurusan pahlawan. Singkatnya, kemudian ada scene di mana Tetsu diperlihatkan terbakar, akan tetapi ini tidak berpengaruh buruk ke dirinya, dan bahkan akan sedikit menambah kekuatannya. Tentu saja karena dia ini memiliki quirk baja, sehingga kekuatan sekelas api tak mudah untuk memperburuk kondisinya. Ada juga scene yang menunjukkan Monoma yang menyentuh beberapa serpihan besi berukuran kecil. Ada kemungkinan bahwa dia telah mengcopy quirk Yui Kodai, guna untuk memperbesar ukuran benda-benda yang disentuhnya. Kembali lagi ke Shinso. Nah, di trailer ini akhirnya dengan jelas diperlihatkan aksi Shinso yang dengan lengkap memakai seluruh item supportnya, mulai dari masker pengubah suara dan juga tali fiber yang serupa dengan milik Aizawa. Spoiler lagi, Aizawa bertanggung jawab penuh atas masuknya Shinso di jurusan pahlawan nanti. Nah, muncul lagi Monoma yang sepertinya di scene ini dia bersiap untuk memberikan kejutan tak terduga sampai membuat Deku terkaget-kaget melihat Monoma yang memakai One for All.
Lalu bergeser ke Tokoyami yang dengan teknik barunya. Akhirnya di sini dia dapat terbang setelah dia disadarkan oleh Hawks tentang dirinya yang harusnya terbang ke langit karena bentuknya yang kayak ayam potong. Tidak, maksudnya yang adalah berkepala burung. Nah, karena tak punya sayap, maka Tokoyami terbang dengan memakai kepakan dari tangan Dark Shadow. Sebenarnya teknik ini sudah di-spoiler sejak movie kedua Heroes Rising, di mana saat itu Tokoyami sedang asik berpatroli di Pulau Nabu sambil terbang. Nah, tidak jauh setelah scene tadi, kemudian dimunculkan scene api merah dengan kecepatan penuh. Yang tidak lain, ini adalah Ida yang kecepatannya meningkat pesat setelah knalpot di betisnya dilepas. Kemudian tumbuh menjadi knalpot baru yang lebih racing lah istilahnya. Tapi belum pasti juga apakah ini adalah salah satu kasus evolusi quirk atau tidak. Kemudian scene menunjukkan visual dari Nana Shimura. Terus terang admin lupa ini disebabkan karena apa. Tapi setelah Nana Shimura muncul, kemudian diperlihatkan sosok dari pewaris One for All pertama yang berusaha memegang tangan Deku. Yang dalam hal ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa ini adalah scene yang ditujukan saat Deku sedang diceritakan tentang masa lalu dari awal mula quirk One for All tercipta di dunia alam bawah sadarnya. Dan trailer pun selesai. Hey, belum selesai sampai di situ sebenarnya, karena di akhir kita diperlihatkan Deku yang tiba-tiba meledak dengan mengeluarkan sedikit energi hitam di tangannya. Yang kejadian ini adalah awal mula quirk Black Whip Deku akan bangkit dan disertai pertemuannya dengan Daigoro Banjo. Oh ya, by the way, saat meledak tadi juga diikuti dengan teriakan Uraraka ke Deku. Nah, nantinya Uraraka akan berperan besar dalam menolong Deku yang sedang tak terkendali oleh karena bangkitnya Black Whip ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Setelah menonton breakdown ini pastinya kalian akan semakin penasaran dengan yang terjadi di season 5 nantinya. Oh ya, episode pertama nantinya akan hadir di tanggal 27 Maret 2021. Jadi kurang lebih 27 hari lagi menuju My Hero Academia season 5. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata see you next time.